Rakyat Indonesia takut banget gedung DPR bakal dibakar massa. Bagaimana tidak? Sudah berhari-hari aksi demo terus berlangsung, bahkan sempat sering memanas. Mengingat para demonstran sering kontak dengan para polisi yang jadi tameng demo. Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami meminta maaf apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat DPR. Mereka tidak layak lagi disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Teman-teman, Kang Deddy Mulyadi itu dulunya anggota legislatif DPR RI Komisi 4 sebelum akhirnya beliau menduduki jabatan Gubernur Jawa Barat. Nah, kerap kita melihat kan sebagian anggota legislatif di DPRD Jawa Barat yang tidak menyukai kebijakan atau apa yang menjadi keputusan KDM sebagai gubernur karena mungkin tidak dianggap apa yang dilakukan oleh KDM itu sesuai dengan keinginan mereka. Nah, boleh jadi nanti bukan anggota DPRD saja tetapi DPR RI. Ada apa sih sebetulnya? Kita melihat juga ya kabar-kabar berita-berita tentang DPR RI juga ya sekarang sedang hype, sedang naik. Apa saja itu teman-teman? Mari kita cek di sini terlebih dahulu, silakan. Telah kami datangkan Wakil Ketua DPR untuk menyampaikan secara langsung kepada teman-teman semua. Ini bentuk kami, transparansi kami untuk teman-teman mendengar apa yang menjadi tuntutan kita dan juga apa yang proses sudah dilakukan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini pimpinan DPR dan pimpinan komisi telah menerima aspirasi dari adik-adik mahasiswa, baik dari HMI, MPO, Trisakti, Mercu Buana, SA Unggul, dan beberapa kampus lain, yang pada intinya mereka menyampaikan aspirasi untuk diteruskan kepada pihak pemerintah, menyampaikan aspirasi kepada DPR dalam hal tugas pengawasan DPR. Tadi kami telah melakukan komunikasi, berinteraksi dengan sangat baik, dan karena memang kemudian waktu yang membatasi, sehingga kemudian kami akan ke depan lebih banyak berkomunikasi dengan teman-teman dari adik-adik dari mahasiswa. Mungkin nanti dari perwakilan yang akan menyampaikan beberapa hal, silakan. Dari Trisakti. Yang bersinggungan langsung kepada masyarakat, yaitu terkait dengan kelangkaan BBM subsidi. Itu tadi sudah disampaikan oleh jajaran pimpinan DPR dan juga menteri, tetapi ini kan sebenarnya efek domino terhadap bahan pokok dan lain-lain. Kalau mereka tadi sudah disampaikan oleh pihak eksekutif untuk berkomitmen kepada kita, ya kalau nggak dipenuhi janjinya, ya pasti kiranya gelombang-gelombang perjuangan kayak gini akan muncul. Tapi harapannya pemerintah, khususnya mungkin dari Dewan Perwakilan Rakyat, bisa menjadi penyambung lidah kami untuk menyampaikan bahwasanya ya isu perut itu jangan dicoba-coba kepada masyarakat, karena kalau masyarakat nanti sudah lapar, emosi, pasti pemerintah yang kena. Jadi tuntutan pertama kami kita sampaikan bahwasanya menjaga stabilitas ekonomi, baik itu dari kebijakan fiskal atau moneternya, serta kestabilan harga bahan pokok dan juga BBM itu yang menjadi concern utama. Jadi tadi kita udah banyak dapat masukan dari teman-teman mahasiswa. Ada yang dijawab secara langsung, terutama terkait dengan soal MBG. Tadi pada Dasko komunikasi langsung dengan Kepala MBG, Bu Nani, dan dalam sisa waktu itu ada penghematan terkait dengan tata kelola MBG ini sekitar 70 triliunan. Dari hasil penyisiran terhadap program-program MBG yang tidak efisien dan lain sebagainya. Yang terkait dengan soal tadi tuntutan pertama BBM, terutama kenaikan pertamax, terus juga terkait dengan soal BBM bersubsidi yang langka,
tadi Pak Dasko sudah juga komunikasi dengan Menteri SDM, didengar langsung juga dengan teman-teman dari mahasiswa, dan Menteri SDM berjanji akan memenuhi kebutuhan BBM subsidi yang langka hasil temuan dari rekan-rekan mahasiswa itu dalam waktu yang singkat ini. Nah, terkait hal-hal tadi ada dari mahasiswa Trisakti yang masih ada 16 ya yang statusnya tersangka tapi belum diproses-proses. Tadi Pak Habibur Rahman sudah komunikasi, insya Allah nanti akan diselesaikan. Termasuk ada 2 dari mahasiswa Mercu Buana yang ditahan tadi mau berangkat ke DPR, itu pun juga sudah dikomunikasikan. Selesai ini mudah-mudahan juga mereka semua dilepas. Tapi semua berkomitmen untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi dan politik secara nasional, karena stabilitas politik dan ekonomi bisa berdampak terhadap banyak faktor, dan ini juga menjadi salah satu tuntutan dari teman-teman mahasiswa. Jadi teman-teman, video ini beredar ya, ramai sekali di media sosial. Bahkan memunculkan banyak pertanyaan, apa sih sebenarnya tuntutan mahasiswa ini? Kenapa demo ini bisa sampai ricuh? Dan bagaimana perkembangan kejadiannya sekarang? Nah teman-teman, kita bahas pelan-pelan agar tidak salah paham dan tidak termakan isu hoax begitu ya. Jadi teman-teman, belakangan ini memang viral begitu video aksi demo di depan gedung DPR Jakarta ya. Terlihat mahasiswa dan aparat saling dorong. Jadi suasananya kalau saya melihat panas ya, ricuh, chaos begitu. Situasinya memang tidak terkendali dengan baik begitu ya. Dan itu di beberapa titik teman-teman. Tapi yang perlu kita pahami teman-teman, demo istilahnya seperti ini biasanya bukan terjadi tiba-tiba begitu. Pasti ada pemicunya, pasti ada sebab akibat, dan ada tuntutan yang dibawa oleh para mahasiswa ini ya. Dan yang penting teman-teman ya, dari informasi yang beredar di berbagai aksi mahasiswa, biasanya kan tuntutan yang dibawa ke DPR itu seperti menolak kebijakan tertentu yang memang dianggap merugikan rakyat. Nah, terus kemudian terkait mendesak transparansi kebijakan pemerintah, ya kan, menyoroti isu ekonomi, pendidikan, atau lapangan kerja ya. Nah, terus juga menuntut evaluasi kinerja pejabat atau lembaga negara. Intinya, mahasiswa datang bukan tanpa alasan teman-teman, tapi mereka membawa aspirasi yang memang menurut mereka perlu didengar langsung oleh wakil rakyat, yakni DPR. Nah, kalau kita melihat videonya teman-teman ya, awal aksi ini masih berjalan normal, masih berjalan masif, kondusif, stabil begitu ya. Kita melihat mahasiswa berkumpul, menyampaikan orasi, membawa spanduk tuntutan gitu ya. Ya, seperti demo besar lainnya lah ya. Nah, tapi semakin lama teman-teman, jumlah massa bertambah, suasana mulai memanas. Jadi aparat kepolisian juga mulai melakukan pengamanan ketat di sekitar gedung DPR, dan di titik inilah gesekan itu mulai terjadi teman-teman. Nah, dari video yang viral tadi, terlihat kan massa aksi dan aparat kan saling mendorong. Terdengar kan teriakan komando dari kedua pihak, katanya mundur, mundur ya kan. Nah, situasi memang kalau kita lihat tidak stabil, tidak kondusif. Jadi beberapa orang terlibat mencoba menahan. Nah, beberapa lainnya ini teman-teman justru terpancing ya, terpancing emosi begitu. Dan di sini kan kita melihat kondisi itu berubah dari aksi yang awalnya damai menjadi chaos yang menjadi ricuh. Terus yang ramai di media sosial ya, beredar katanya bahwa gedung DPR dibakar. Tapi teman-teman kita harus berhati-hati ya, karena dari potongan video yang beredar belum ada bukti secara utuh lah ya menunjukkan gedung DPR benar-benar terbakar secara keseluruhan lah ya. Nah, yang terlihat lebih banyak adalah kericuhan di area luar ya kan, juga pembakaran benda di sekitar lokasi. Dan di situ kan juga kita melihat ya, demonstrasi itu chaos di jalanan. Jadi jangan langsung menyimpulkan sebelum ada informasi yang resmi, keterangan resmi begitu teman-teman ya. Jangan sampai kita termakan isu hoax. Nah, kalau yang anaknya petani, tidak usah ikut demo. Demo itu mengganggu stabilitas keamanan, mengganggu stabilitas ekonomi. Wah, ekonomi petani terpuruk. Wah, kamu mau makan apa kamu ya? Hah? Orang tua kamu ekonominya ambruk, kamu tidak bisa dikirim duit. Kamu makan apa kamu di situ? Ya. Buat adik-adik mahasiswa yo yang sedang melaksanakan demo, demolah yang baik yo. Sampaikan aspirasi itu dengan baik. Jangan sampai ada perusakan fasilitas umum ya. Dan buat mahasiswa yang anak-anaknya petani ya, mahasiswa yang anaknya petani, tidak usah ikut demo ya, tidak usah ikut demo yang mahasiswa anaknya petani, karena petani kini kok sedang baik-baik saja.
petani itu hasil pertaniannya tuh kini kok harganya tuh sedang baik. Wah, jadi jangan ikut-ikutan. Karena apa? Kalau sempat nanti demo itu mengganggu stabilitas keamanan, mengganggu stabilitas ekonomi, wah, ekonomi petani terpuruk, wah, kamu mau makan apa kamunya? Hah? Orang tua kamu ekonominya ambruk, kamu tidak bisa dikirim duit, kamu makan apa kamu di situ? Ya, jadi untuk mahasiswa yang anaknya petani, tidak usah ikut-ikut demo. Biar anak-anak orang kaya itu aja yang demo-demo tuh, ya. By DPR. Mereka tidak layak lagi disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Mungkin ada benarnya kalau orang mengatakan Dewan Pengkhianat Rakyat itu. Kalau kemudian terus-menerus aspirasi rakyat tidak didengar. Ke istana berkali-kali mahasiswa demo ke arah istana. Mentoknya di patung kuda karena ditutup. Bahkan presidennya pernah kabur, nggak mau dengar. Karena negara ini memilih jalan demokrasi. Jadi sebetulnya mengapa mereka demonstrasi di HI, mengapa mereka demonstrasi di Rawamangun itu makin banyak titik makin bagus untuk menunjukkan bahwa ini secara simbolik ya. Sebenarnya saya menangkap ini kritik simbolik dari mahasiswa. Bahwa mereka sudah nggak percaya kalau kalian nggak mau dengar ini. Mahasiswa sudah nggak percaya lagi sama DPR. Mahasiswa sudah nggak percaya lagi sama istana. Terlalu banyak janji. Coba cek tuh berapa dokumen mahasiswa yang diterima oleh istana. Waktu demo-demo yang sampai berdarah-darah itu, sampai malam-malam hari, diterima oleh istana kan? Zaman akhir kekuasaan Jokowi, dan sekarang pernah juga tuh kemarin waktu 1 tahun pemerintahan Jokowi ya, pemerintahan Prabowo. Bahkan kemudian ada band yang dipanggil ke istana waktu Agustus. Coba cek apa hasil pembicaraan Anda ketika di istana dan sekarang dilakukan nggak tuh oleh Presiden Prabowo? Kan tuntutannya akhirnya reformasi kepolisian setelah peristiwa Agustus. Tapi yang terjadi reformasi kepolisian nggak jalan. Padahal ada berapa orang yang meninggal pada Agustus itu? 13. Ada Afan Kurniawan yang sehari-hari nyari duit untuk kepentingan keluarganya. Dia dilindas. Apa kalian lupa? Apa rakyat lupa? Apa penguasa lupa itu? Afan Kurniawan, Gojek, dilindas. Itu represi. Dan dia punya keluarga. Mahasiswa dan rakyat minta kepolisian direformasi. Apa yang terjadi sekarang? Undang-undang untuk memenuhi kepentingan elit kepolisian. Bagaimana mahasiswa percaya sama istana? Kemarin undang-undang kepolisian dirubah dalam waktu yang sangat singkat. Bagaimana mahasiswa percaya sama DPR? Saya harus katakan ini karena ini sudah persoalan sangat serius. Bagaimana wakil rakyat nggak mendengar rakyatnya? Bagaimana presiden yang dipilih oleh rakyat yang katanya 58% itu nggak mau dengar rakyatnya? Apa harus mengorbankan jutaan orang untuk dilindas gitu, untuk sadar? Jadi saya lihat, oh ini kalau bahasa ini ya, punya telinga nggak dipakai untuk mendengar, punya mata tidak dipakai untuk melihat, dan punya hati tidak dipakai untuk memahami. Apa susahnya memberantas korupsi? Gitu? Iya. Saya juga bilang kepala ini apa susahnya sih? Ya? Ternyata susah tuh ternyata. Ternyata mereka versi susah ya. Iya. Di dalam imajinasi saya gampang, Ruh. Iya. Undang-undangnya ada. Iya. Punya KPK. Iya. Punya Kejaksaan Agung. Iya. Apa susahnya? Gitu. Iya. Jadi kalau merubah atau melakukan pemberantasan korupsi nggak bisa ya, artinya dua kemungkinannya, memang takut atau dia bagian dari korupsi itu.
aparat karena saya di sini sudah demo untuk ketiga kalinya. Tujuannya jalan itu bukan itu memprotes perihal aparat sudah bisa menduduki jabatan sipil, padahal ketika aparat menduduki jabatan sipil yang terjadi akan adalah ya seperti pada masa Orde Baru, yaitu di fungsi ABRI. Kemudian seperti itu, padahal aparat ini kan juga tidak berkompetensi dalam memegang jabatan yang harusnya dipegang oleh orang-orang yang memiliki kapasitas intelektual. Khawatir kalau aparat masuk ke sektor kesehatan juga ya Mas? Iya, masalahnya itu. Terus apalagi Mas yang menjadi kekhawatiran Masnya? Ya, mungkin itu dulu pertama itu dulu. Ya, sebenarnya kan ada tuntutan lain ya. Kalau tuntutan lain itu misalnya seperti ini ya. Ini habis praktek juga Mas? Kalau untuk tuntutan lain itu misalnya efisiensi anggaran dan penggunaan APBN yang semestinya begitu loh. Masa iya sudah tiga kali kan dalam tahun ini presiden pergi ke Prancis, mohon maaf. Ini baru pertama kali itu atau sebelumnya sudah sering ikut aksi Mas? Beberapa kali kok, sering nggak banget kok. Ini berarti pulang kerja langsung menyempatkan waktu untuk ikut aksi ya? Iya. Prakteknya di mana Mas? Saya mahasiswa ini pendidikan profesi di Karyadi. Oh, bukan PPDS ya? Bukan koas ya? Berarti baru satu kemarin. Iya, baru lulus satu kemarin. Berarti ini inisiatif sendiri Mas? Iya, inisiatif sendiri. Ada teman-teman yang diajak juga nggak? Ada teman-teman yang diajak. Itu malah saya yang diajak. Dari di mana Mas? Oh, di Mas, resah nggak sih dengan adanya kenaikan harga BBM belakangan ini? Kalau untuk kenaikan BBM belakangan ini itu besar. Ya memang kita tahu kondisi global sedang sangat tidak stabil ya sekarang ini ya. Tetapi kalau dilihat juga seharusnya kan anggaran yang dipakai untuk pergi ke luar negeri mana itu sebenarnya bisa dipakai di itu. Terus karena rupiah melemah ini kan mengakibatkan harga-harga obat juga pada naik ya. Karena kan obat Indonesia tuh banyak kan impor. Itu sebagai tenaga kesehatan gimana sih Mas? Kalau sebagai tenaga kesehatan sebenarnya ini kalau masalah bagaimana ini perputaran uangnya memang bukan kompetensi kami, tetapi kalau untuk kami dapat kondisi apapun ya berarti kami dapat obat-obat generik atau obat-obat yang tidak paten sehingga harganya lebih murah. Tapi bisa juga dengan menggunakan ini, kami juga ada yang namanya punya obat tradisional, ada beberapa yang evidence bisa kami gunakan. Prabowo Gibran adalah beban buat bangsa ini. Sejarah kelam buat bangsa ini. Seperti juga sejarah berat, beban berat ketika pemerintahan ini dipimpin oleh Joko Widodo. Jadi ini dua episode kekuasaan yang membuat bangsa ini menatap ke depan itu tertati-tati. Ya, dari beban periode sebelum yang begitu berat soal utang ya, soal ketidakpercayaan dunia internasional, soal demokrasi yang memburuk, soal korupsi yang merajalela. Ditambah lagi sekarang terus berlanjut itu. Pada periode yang lalu di era Jokowi kita tahu bahwa banyak sekali peristiwa yang kemudian melanggar hak asasi manusia misalnya. Saya pikir itu sudah berhenti di situ. Tapi di era Prabowo yang terjadi juga penyiraman air gas terhadap Andi Yunus misalnya. Jadi ini kan sama saja. Nah, kalau kita melihat perkembangannya teman-teman yang muncul di lapangan, aparat terus berupaya kan mengendalikan situasi agar demonstrasi ini tidak semakin meluas, tidak semakin ricuh. Nah, sementara mahasiswa masih bertahan beberapa titik untuk menyuarakan tuntutan mereka. Nah, ada beberapa laporan ini menyebutkan situasi sempat naik turun, ya kan, kadang mereda lalu kembali memanas, dan ini yang menjadi situasi itu jadi sulit dikendalikan dalam waktu yang singkat biasanya teman-teman. Karena yang namanya juga lagi menyampaikan aspirasi, mungkin terbawa emosi juga, ya kan.
Nah, terus juga mungkin ada sesuatu yang memancing emosi tersebut ya. Jadi teman-teman, kalau kita melihat ya beberapa komentar, ada yang memang mendukung mahasiswa dan ada yang mendukung aparat ya. Ada juga yang bingung sebenarnya siapa yang memang benar, dan disinilah istilahnya kita harus membedakan teman-teman. Karena tanpa konteks yang lengkap dari satu video itu bisa menimbulkan ya kan, memicu banyak persepsi yang tentunya berbeda. Jadi demo itu teman-teman bagian dari demokrasi ya. Mahasiswa punya hak menyuarakan pendapat. Nah, aparat juga punya tugas istilahnya untuk menjaga keamanan. Tapi yang paling penting teman-teman, jangan sampai aparat ini istilahnya menghalang-halangi untuk menyampaikan aspirasi. Pada akhirnya akan berubah jadi kekacauan. Dan jangan sampai juga emosi ini menyalahkan logika ya. Dan jangan istilahnya mudah termakan video yang istilahnya belum jelas keterangan. Baik, itu dia teman-teman ya. Jadi kabar menarik datang dari DPR RI. Ya, sebetulnya kalau kita mau kaitkan dengan Kang Deddy Mulyadi, ini saya tidak tahu apakah memang kaitannya itu sangat erat atau tidak, tetapi mau bagaimanapun KDM adalah tokoh politik yang diperhitungkan untuk skala nasional, apalagi dengan kedudukan beliau sebagai gubernur di Jawa Barat, itu satu tingkat di bawah presiden ya. Walaupun banyak sekali juga gubernur di tiap provinsi di Indonesia, tetapi yang paling menonjol kita harus akui KDM. Ya, yang paling itu doan atau yang 1% ketimbang yang lain. Walaupun kemarin ada survei anak muda katanya gubernur yang diminati atau gubernur terbaik dalam versi anak muda itu Bu Sherly, dan malah KDM di posisi ketiga. Sorry to say, kalau kita mau terang-terangan belak-belakan mah voting saja, mereka lebih tahu siapa, anak-anak muda lebih tahu siapa antara Bu Sherly dengan Kang Deddy Mulyadi. Saya kira KDM lebih diketahui daripada Bu Sherly ya. Coba teman-teman berikan pendapat kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta damai Kasadayana.